Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema Setia Memberitakan Injil yang terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ayat yang ke-34. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, perikop ini merupakan perjalanan misi Rasul Paulus yang kedua. Kota Athena ialah salah satu kota yang dikunjunginya. Kota Athena merupakan pusat ilmu pengetahuan, kesenian, dan pusat filsafat. Kota ini merupakan tempat dari filsafat terkenal seperti Plato, Aristoteles, dan Socrates. Pada abad ketiga sebelum Masehi hiduplah dua orang ahli filsafat, yaitu Zeno yang pengikutnya disebut golongan Stoa, serta Epicurus yang para pengikutnya disebut golongan Epikuros. Golongan Epikuros menganggap bahwa Allah hanya bermalas-malasan di surga, tidak mempedulikan dunia dan isinya. Mereka percaya bahwa segala sesuatu terjadi secara kebetulan, percaya bahwa jiwa manusia tidak dapat binasa dan kematian adalah akhir dari segalanya. Mereka tidak percaya kepada Allah dan pelaksanaannya. Sedangkan golongan Stoa percaya bahwa segala sesuatu adalah Allah, seperti panteisme. Mereka bangga terhadap kebenaran mereka sendiri, seperti orang Farisi. Kota ini penuh dengan berhala atau patung-patung, terdapat pada ayat yang ke-16. Dapat disimpulkan bahwa kota yang merupakan pusat ilmu pengetahuan, filsafat, dan kesenian ternyata tidak bisa mengenal Allah dengan benar. Mereka menyembah berhala, bahkan menyembah Allah-Allah yang tidak dikenal. Kita dapat melihatnya pada ayat yang ke-23. Manusia tanpa firman Allah dan tanpa terang Roh Kudus akan sama seperti orang buta yang memiliki kepercayaan yang salah. Melihat kota Athena yang penuh dengan berhala ini, Paulus merasa sedih. Kata sedih dalam terjemahan lain diartikan dengan sedih, marah, jengkel, dan kasihan. Mengapa Paulus sedih dan marah? Karena dia melihat bahwa kota yang sangat maju dan memiliki banyak orang pintar itu, ternyata mereka bodoh dan sesat secara rohani. Di tengah-tengah situasi seperti itu, dalam keadaan sedih dan marah karena melihat kebejatan mereka, maka tergeraklah hatinya untuk memberitakan Injil kepada mereka. Paulus memberitakan tentang Yesus dan kematiannya. Paulus tidak gentar dalam memberitakan Injil, walaupun dia sedang berhadapan dengan orang-orang yang pintar. Saat Paulus berkhotbah di Areopagus, dia menyampaikan beberapa hal, antara lain Allah sebagai Allah pencipta alam semesta, Allah atas langit dan bumi yang tidak tinggal di dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, terdapat pada ayat yang ke-24. Hal ini menentang ajaran Epikuros yang berkata dunia tidak diciptakan oleh Allah. Paulus juga menyampaikan bahwa Allah tidak butuh dilayani oleh manusia, seolah-olah dia kekurangan, karena dialah yang memberikan hidup, nafas, dan segala sesuatu kepada kita. Kata dilayani menunjuk kepada praktik mereka dalam memberi makan atau sesajen kepada dewa-dewa mereka. Allah dapat menentukan waktu atau musim-musim dan menciptakan semua orang dari satu orang saja, terdapat pada ayat 26. Ingatlah tentang kisah Allah menciptakan Adam yang terdapat dalam Kejadian pasal 1. Allah mau mendekatkan dirinya kepada manusia, ayat 27. Manusia sepenuhnya bergantung kepada Allah, ayat 28. Paulus menyerang penyembahan berhala yang mereka lakukan. Paulus juga menyuruh mereka agar bertobat. Ada beberapa respon yang dihadapinya, antara lain ada yang mengejeknya dengan mengatakan Paulus sebagai si pleter. Paulus dianggap sebagai orang yang kerjanya mengumpulkan pandangan dari banyak orang lalu mengajarkannya kepada orang lain. Ada juga yang merespon dengan baik, mereka mau mendengarkan lebih banyak karena mereka ingin tahu. Ada juga yang menjadi percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, melalui firman Tuhan ini, sebagai orang percaya, lakukan apa yang menjadi tugas kita, yakni memberitakan Injil kepada setiap orang yang kita jumpai.
Nyatakanlah apa yang benar dengan tegas dan tanpa ragu-ragu, karena banyak orang di sekitar kita yang masih hidup dalam keterikatan dosa penyembahan berhala. Mereka buta akan terang firman Tuhan. Demikian firman Tuhan, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, Shalom.